Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifsuma dengan NIM 210411000178. Nah, di sini saya akan membahas apa itu growth hacking. Growth hacking adalah strategi yang sangat ideal yang digunakan oleh startup yang memiliki keterbatasan dalam anggaran dan sumber daya manusia. Nah, strategi yang satu ini tidak hanya mampu meningkatkan jumlah pelanggan saja, tapi juga membuat brand lebih mampu bersaing dengan kompetitor. Nah, pasalnya, growth hacking sangat mengandalkan data yang bisa digunakan untuk menganalisis kompetitor dengan cara yang lebih mudah. Nah, sebenarnya istilah growth hacking juga cukup baru di kalangan masyarakat. Pasalnya, hal yang satu ini baru dicetuskan oleh Sean Ellis pada tahun 2011 lalu. Nah, mari kita bahas lebih dalam apa itu growth hacking. Nah, apa itu growth hacking? Growth hacking merupakan suatu teknik marketing yang digunakan untuk perusahaan startup dalam bidang teknologi yang berbasis kemampuan berpikir analitis, berbasis kreativitas, dan metrik sosial. Tujuan growth hacking yaitu mendapat sebanyak mungkin pengguna dan pelanggan. Untuk mendapat pelanggan dan pengguna yang banyak tentunya diperlukan tahap-tahapan dan ilmu agar growth hacking bisa sukses ke depannya. Yang pertama yaitu strategi growth hacking. Satu, konten marketing. Yang kedua ada produk marketing. Yang ketiga ada advertising. Konten marketing yaitu mempromosikan bisnis menggunakan sebuah konten atau pemasaran konten. Contoh, membuat artikel blog, membuat e-book, konten media sosial. Yang kedua ada produk marketing, yaitu mempromosikan produk dalam produk atau pemasaran produk. Yang ketiga ada advertising, yaitu membayar kegiatan promosi atau iklan. Growth hacking juga memanfaatkan untuk mempromosikan bisnisnya. Bahkan cara yang satu ini terbukti efektif untuk meningkatkan brand awareness. Salah satu cara terbaik untuk mempromosikan brand adalah dengan menggunakan PPC atau disebut dengan pay per click. Nah, ketiga strategi tersebut dilakukan dengan melakukan tahapan AAR atau acquisition, activation, retention, revenue, dan referral. Nah, selanjutnya ada tahapan growth hacking yang saya sebutkan tadi. Lebih jelasnya saya akan menjelaskan secara detail. Yang pertama ada acquisition. Acquisition adalah tahap yang digunakan saat pertama kali bisnis melakukan kontak dengan calon pelanggan. Nah, kontak itu bisa melalui website atau dari produk yang Anda jual. Contohnya, perusahaan harus mencari cara untuk mengenalkan produk kepada calon pelanggan. Selanjutnya ada activation. Nah, activation merupakan langkah kedua pada growth hacking yang ditandai dengan pelanggan yang mulai menggunakan produk atau layanan Anda. Contohnya, memberikan pelanggan pengalaman yang menyenangkan saat mencoba produk untuk pertama kalinya. Yang ketiga ada retention. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, pada tahap selanjutnya, pada tahap activation, saat ini kita masuk tahap retention, yaitu menjadikan mereka sebagai pelanggan tetap di tahap retention. Tentunya mencari cara untuk membuat pelanggan mau kembali
menggunakan produk yang kita tawarkan agar pelanggan tersebut puas dengan apa yang kita berikan. Dan selanjutnya ada referral. Referral adalah tahap di mana pelanggan tetap mempromosikan produk atau layanan Anda ke orang lain. Umumnya melalui strategi yang disebut sebagai word of mouth marketing atau promosi dari mulut ke mulut. Nah, strategi ini sangatlah ampuh dan mampu membantu pertumbuhan bisnis Anda dengan cepat. Selanjutnya ada revenue. Tahap terakhir dari growth hacking adalah revenue atau disebut dengan pendapatan. Anda akan mulai mendapatkan pendapatan dan bisa digunakan untuk mengembangkan startup Anda jauh lebih jauh lagi. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menerapkan strategi growth hacking. Yang pertama, membuat daftar email sebelum acara peluncuran produk. Yang kedua, memanfaatkan program referral. Yang ketiga, melakukan kolaborasi dengan brand lain. Yang keempat, membangun komunitas. Yang kelima, melakukan kerjasama dengan influencer. Untuk arti dari growth sendiri. Nah, arti dari growth sendiri yaitu rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan di dalam perkembangan ekonomi secara umum. Nah, contoh perusahaan yang berhasil dengan growth hacking yang pertama ada Dropbox. Dropbox merupakan salah satu perusahaan yang berhasil memanfaatkan strategi growth hacking dalam mengembangkan bisnisnya. Strategi yang digunakan adalah dengan membuat program referral, di mana Dropbox akan memberikan tambahan storage space secara gratis pada penggunanya apabila berhasil mengajak temannya untuk menjadi pengguna baru bagi Dropbox. Strategi itu menurut saya cukup ampuh. Yang kedua ada HubSpot. Dalam mengembangkan usahanya, HubSpot menggunakan growth strategi yang cukup sederhana, yang hanya fokus dengan bidang yang mereka kuasai, yaitu inbound marketing, yakni menggunakan SEO marketing dan email marketing sebagai kombinasinya. Dengan memaksimalkan apa yang mereka kuasai, HubSpot berhasil bertransformasi menjadi salah satu tempat terbaik apabila Anda ingin mempelajari marketing dan SEO. Selanjutnya ada Gmail. Gmail menggunakan strategi growth hacking yang bernama FOMO. Jadi dulu Gmail menggunakan sistem undangan agar bisa menggunakannya. Tanpa undangan dari orang lain, Anda tak akan bisa menggunakan Gmail. Alhasil, orang-orang menjadi penasaran dan berbondong-bondong mencari cara untuk mendapatkan undangan tersebut. Selanjutnya ada Airbnb. Airbnb menggunakan cara growth hacking yang tidak sembarangan marketer dapat melakukannya. Mereka membuat sebuah sistem yang memungkinkan pengguna Airbnb untuk memasangkan iklannya ke Craigslist, yang telah memiliki lebih dari 10 juta pengguna. Kemudahan yang diberikan Airbnb tersebut pada penggunanya secara tidak langsung telah menguntungkan Airbnb. Dengan semakin banyak pengguna Craigslist yang melihat iklan Airbnb, maka akan semakin banyak pula pengguna Airbnb. Nah, ada strategi growth hacking yang efektif. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.